Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana pengacara-pengacara TPUA sepertinya sudah mulai resah dan juga stres, teman-teman. Kenapa? Nah, sekarang mereka ini mulai ngemis-ngemis kalau polisi jangan melakukan penangkapan terhadap kliennya. Aduh. Padahal ya Pak ya, hampir seluruh rakyat Indonesia itu berharap kalau Roy Suryo, Rismond, Tifa, dan kawan-kawannya itu segera ditangkap polisi. Biar tidak membuat gaduh ruang-ruang publik kita, Pak. Jadi Bapak nggak usah ngemis-ngemis, jangan ditangkap. Jangan. Karena itu sama saja Bapak melawan suara jutaan rakyat Indonesia, Pak. Jadi nggak usah lah, mending Bapak sebagai pengacaranya ya, pengacara TPUA, mending Bapak suruh aja si Rismond, Roy Suryo, dan kawan-kawan itu diam. Nggak usah banyak ngomong lagi, tunggu aja proses hukumnya. Kayak Rismond tuh, seolah-olah jadi detektif, jadi penyidik, kesana kemari nyari data, validasi, dan segala macam. Tapi apa yang dia temukan? Nol besar. Semakin dia mencari, semakin mengokohkan bukti bahwa mereka bakal dipenjara, Pak. Jadi nggak usah Anda ngemis-ngemis ke polisi, nggak usah. Nah, selain itu teman-teman, ada fitnah baru lagi nih dari si Betor. Tahu kan si Betor ini? Petinggi, kalau nggak salah, senior PDIP katanya. Tokoh senior PDIP si Betor ini. Tapi ngomongnya ini sepertinya apa ya, ngelantur-ngelantur kayak orang mabuk gitu. Saya tuh bingung teman-teman lihat si Betor ini. Apakah dia memang membuat cerita-cerita skenario biar Pak Jokowi disudutkan gitu? Karena semua yang dikatakan itu tidak berdasar dan buktinya omon-omon. Dan anehnya dipercaya oleh Roy Suryo, Rismond, dan kawan-kawan. Yang katanya ahli, yang katanya S2, S3. Tapi percaya omongan orang tanpa adanya bukti. Ini kan aneh orang-orang ini. Nggak masuk akal otaknya teman-teman. Nah, terakhir ada juga nih video dari orang yang dulunya diangkat oleh Pak Jokowi tapi dipecat karena nggak becus. Sekarang nyerang mulu Pak Jokowi loh. Orang ini aneh-aneh loh. Aneh-aneh. Mereka yang nggak becus kerja, giliran dipecat, dendam sama Pak Jokowi. Aduh, aneh. Oke lah teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kalau memang kasus ini harus dipaksakan naik, sebenarnya minta tolong kepada pihak Polri. Silahkan, mungkin supaya apa? Silahkan ada proses hukum, tetapi betul-betul sesuai dengan aturan hukum yang ada. Ya, pasal 31, pasal itu 3235 ya. Itu 3235-nya itu kan nggak ada hubungannya sebenarnya dengan kasus ini. Dan tolong nggak usah ada penangkapan lah. Ya, jangan lagi itu hanya sebagai menakuti orang. Supaya apa nanti? Kalau ini diproses hukum, kami pengacara itu ada 75 orang. Ya, mungkin nanti kan tidak bisa diwakili lagi. Tidak ada lagi yang dampingi Pak Jokowi untuk hadir di sidang. Ini galak kok ini Pak Al-Katiri, kalau dia bertanya itu bisa tanya ada Pak Hasto bagaimana waktu ketika Pak Hasto menjadi saksi waktu dia melaporkan siapa namanya? Pak Alfian Tanjung. Saya aja boleh ada, masih ada saya punya apa namanya? Videonya itu. Ada kami sampai malam itu kita tanya-tanyakan orang-orang yang apalagi Pak Jokowi nanti itu 75 orang. Satu orang 1 jam aja. Berapa hari kita bisa tanya di tengah ini, dan dia tidak akan didampingi oleh siapapun. Dan saya yakin ya, dia akan menyesal untuk melanjutkan ini kasus kalau sampai dia harus didampingi. Blunder lah ya. Blunder katanya kan. Blunder katanya kan. Tadi dia ngomong juga jangan ditangkap lah, jangan ada penangkapan lah. Ngemis Pak, ngemis sana sama Pak Jokowi, Pak, tolong Pak, hentikan aja laporannya Pak, hentikan Pak, kami nggak mau ditangkap gitu ngemisnya Pak, jangan ngemis ke polisi, ngemis ke Pak Jokowi buat cabut laporan, Anda ini salah alamat ngemisnya.
Terus tadi katanya, ini Pak Alkatiri ganas dia kalau nanya 75 orang pengacara. Wih, banyak juga pengacara kalian 75 orang loh. Waduh. Katanya mau cecar Pak Jokowi. Aduh. Kalian mau nanya apa? Mau nanya apa? Bukti-bukti yang kalian keluarkan nanti itu, aduh, nol besar. Penelusuran yang dilakukan oleh Rismon belakangan ini nggak ada sama sekali yang benar, nggak ada sama sekali yang yang bisa membuktikan ijazah Jokowi itu palsu, nggak ada. Jadi nggak usah mimpi deh, nggak usah. Anda ini emang tujuannya hanya ingin mempermalukan Pak Jokowi, bukan untuk mencari kebenaran. Aduh, kasihan banget para pengacara ini ya. 75 Ketika orang dia jadi wali kota Solo, itu ijazahnya sarjana apa? Nah, ini kita baru tahu. Dr. Andus katanya. Nah, Dr. Andes. Itu saya tahunya dari siapa? Egy Sujana. Nah, sama, kita kan juga baru tahu belakangan. Bukan, ini Egy Sujana waktu ketemu lah sama saya. Tuh, insinyur kan? Di koran aja insinyur tulisnya loh. Di koran itu insinyur. Nah, saya mau kasih lihat juga nih teman-teman. Satu data. Nah, ini insinyur juga nih. Ini waktu masih di Solo nih. Masih di Surakarta. Terus si Deddy Sitorus ngomong, kita baru tahu juga nih. Ternyata Dr. Andus. Ya elah. Orang kadang-kadang ya membingungkan teman-teman. Di suatu acara ya itulah sama teman PDIP juga. Terus dia nanya, "Klar, lu masih ingat sama gue nggak?" "Siapa ya? Rasanya sih, tapi lu pakai kacamata, pakai topi." "Bukan, lu topi sama kacamata lu." "Nih gue Egy Sujana." "Ya Allah, lu bisa ada di sini kan?" "Emang kenapa, Klar?" "Ya kita kan berbeda ideologi gitu kan. Lu bisa ada di sini gitu kan." Rupanya tuh teman-teman banyak banget teman-teman lu siapa nih? "Gue tuh lagi memperjuangkan membuktikan bahwa ijazahnya Jokowi itu palsu." "Oh gitu." Dan dia tanya juga sama saya kan, "Lu tahu nggak, Klar, bahwa Jokowi itu dulu pakai titel Dr. Andes waktu jadi wali kota?" "Iya benar. Dan hari ini itu tersebar lagi ya." Dan ini juga udah baru aja saya baca ya di sebuah berita pendek yang dikeluarkan oleh Mas siapa namanya ini, Mas Budi Tamri bilang, Budi Tamri itu dia bilang Jokowi itu pertama kali menjadi wali kota Solo dengan ijazah dengan titel Dr. Andes. Dr. Andes katanya. Dr. Andes katanya. Mana Dr. Andes katanya. Emang astaga. Orang-orang ini nggak jelas loh. Ini profesor loh. Dia ini gelarnya profesor, tapi kok dia nggak bisa menelusuri lebih jauh gitu soal informasi yang dia dapatkan dari orang lain, apalagi dari Egy Sujana. Egy Sujana ini hanya melihat nama Pak Jokowi yang ada di kunjungan beliau ke Sritex. Di situ memang ditulis Dr. Andes. Dan saya pikir itu hanya salah ketik, salah tulis. Dan yang nulis Dr. Andes hanya itu, yang lain nulisnya insinyur. Ini kan koplak ini. Aduh, seorang profesor yang dulunya diangkat jadi duta besar oleh Pak Jokowi, tapi kerjaannya nggak jelas, kerjanya nggak becus, dipecat ya. Jadi beginilah dia sekarang, jadi pembenci sekarang. Otakmu ada nggak isinya itu? Hah? Kau bilang kalau orang mendukung Pak Jokowi terus menuhankan Pak Jokowi. Terus saya tanya kau pendukung PD Perjuangan, terus Tuhanmu Megawati, si nenek lampir itu, ya. Karena saya tahu kau ini pasti pendukung PD Perjuangan. Karena setiap orang Batak ya yang benci sama Pak Jokowi itu faktornya di sana, perpecahan PD dengan Pak Jokowi ya. Tapi kau adalah orang tolol ya. Orang tolol kau. Karena kau tetap bertahan di partai yang korup seperti itu. Waduh. Saya juga dulu orang PD Perjuangan ya. Dari dulu ya. Tapi karena saya tahu PD Perjuangan korup seperti itu ya. Dan Pak Jokowi bersih tapi dimusuhi. Ya saya harus ikut Pak Jokowi lah. Ngapain saya di partai korup seperti itu? Tapi jangan lawan abang ini teman-teman ya. Lihat aja tuh. Besi-besi yang kuning-kuning di belakangnya tuh. Itu bangunan apa tuh? Coba lihat bangunan apa tuh. Abang ini kayaknya old money juga nih. Ya, jadi pakai otakmu. Cuma Pak Jokowi yang membangun Tanah Batak. Paham kau goblok? Luar biasa. Woi, sabar bang. Marah-marah bang ini. Oh iya, justru itulah polisi negara Republik Indonesia mengingatkan rakyatnya. Kenapa? Karena diatur di dalam aturan namanya KUHP dan KUHAP, bahwa bernarasilah dengan baik, bernarasilah dengan santun. Ini belum apa-apa masuk. Nah, itu kan nggak boleh, kan nggak nol, dia nggak pegang apa-apa tuh. Kan udah banyak dibicarakan itu. Kemarin tuh saya diundang sebagai narasumber, kan udah disampaikan bahwa nggak pegang apa-apa kok bisa mau gitu loh, nyampaikan palsu gitu loh, menjustifikasi jadi hakim, jadi advokat,
Nah, ingat, ada satu hal lagi yang saya sampaikan paling penting di sini, bahwa Saudara Roy Suryo berhenti ngaku-ngaku sebagai peneliti dalam hal substansial ijazah. Iya. Kenapa? Betul. Yang pertama, tidak ada yang meminta saudara ya untuk meneliti jasa Jokowi. Iya. Yang kedua, pada saat Anda meneliti, pada saat Anda melakukan sebagai ahli, Anda tidak disumpah. Siapa yang menyumpah Anda? Bentar bang. Ini informasi dari Tifa bang ya. Katanya mereka ini mendapat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan penelitian terhadap ijazah Pak Jokowi. Jadi nggak sembarang loh tugasnya. Ini mereka ini sudah seperti nabi gitu, diperintah langsung oleh Allah. Nah, kita nggak tahu nih, apakah dia menerima perintahnya itu dari wahyu kah, dari bisikan kah, atau dari mimpi. Nah, kan ada macam-macam tuh biasanya wahyu itu datang. Nah, kita nggak tahu nih si Tifa ini dari mana, teman-teman. Apakah dia dari bisikan iblis gitu ya kan? Wahyunya wahyu iblis. Bukan wahyu Allah yang mereka terima ini. Bukan perintah Allah yang perintah iblis yang mereka terima, teman-teman. Aduh, emang ya orang-orang kalau udah hatinya busuk ya udahlah. Ya, ingat, keahlian seseorang baru diakui ketika dia mengambil sumpah di depan pejabat yang berwenang. Ya, seperti di pengadilan. Ya, berarti Anda memiliki penelitian bukan berdasarkan keahlian pribadi. Iya, Ya, jelas. oke? Jadi Itu. tanyakan dong bang, dengan spekman abang dengan Is- gelar dia. Statementnya dia bilang ahli kan gak ada yang Udah lah. sumpah. Nggak ada penempatan yang ahli, dia sumpah. kan tidak pada tupoksi pengadilan atau apa, kan tidak ada instansi Iya yang dong. meminta secara khusus gitu loh. Iya, sehingga Jadi untuk apa? Terus apa dia dirugikan? ahlinya Pak Jokowi udah merugikan dia gitu. Berapa miliar Pak Jokowi merugikan dia gitu loh. Punya gelar dokter juga bang, salah satu. Tapi belum berarti itu adalah keterangan ahli. Setiap keterangan ahli itu harus disumpah. Nah, pertanyaannya substansial ya, jadi jangan keluar dari kalau keahlian yang lain mungkin dia dipakai ya dengan sumpah. Nah, substansial di ijazah Jokowi. Pertanyaan saya, siapa yang menyumpah dia? Sehingga itu dikatakan keterangan ahli. Iblis Oke? atau setan gitu ya. Berarti itu keterangan Langsung. Jadi abang intinya laporan abang cepat naik sini ya, Bang. wajib. lah. Udah ditarik sama Ya. Polda Metro Jaya dan sudah Jadi digelar. teman-teman, ada ketakutan, sekali lagi ada ketakutan dari pihak sonono ya, Pradi Bersatu punya lebih duluan naik CD. Kenapa? Karena ancaman hukumannya lebih tinggi. Oke? Wow. Cukup? Ya, Oke, lihat teman-teman. Kawal sana, kawal Polda Metro ya. Wow, ancaman hukumnya lebih tinggi, teman-teman. Pradi Bersatu ancaman hukumannya lebih tinggi. Makanya duluan naik sidik. Waduh. Semoga hukumannya lebih dari 15 tahun gitu atau 12 tahun gitu. Biar dia menikmati hasil perbuatannya selama ini di penjara, teman-teman. Karena SMA-nya kan juga sekarang dipertanyakan juga kan di pengadilan Solo gitu. Iya, tapi dibikin di situ juga. Oh, SMA-nya juga? Iya, dibikin sama orang tua itu. Oh, oke. Jadi Makanya fotonya bukan sama hanya semua. bukan hanya sarjananya ya. Jadi ini SMA-nya juga ya. Oke. Makanya di Solo itu digugat oleh Mas Taufik itu gitu ya. Apakah itu lagi pertanyaan aja SMPP atau SMA 6 kan pada waktu itu jelas belum SMA 6 kan, begitu masih SMPP kan gitu ya. Ya, jadi kita harus berpikirnya ini pada tahun di bawah 85. Oke. Sementara yang didiskusikan adalah yang 2012. Ini orang kalau ngomong kayak apa ya? Kayak apa gitu, teman-teman? Kira-kira kan dia ngomong nih, nggak jelas ngomongannya begini nih. Nggak jelas banget loh. Katanya ijazah SMA Pak Jokowi dibuat di Pramuka juga. Hei, dengerin. Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota dan menang 2 kali di Solo itu sebelum tahun 2012. Kalau Jokowi tidak punya jasa SMA sebelum 2012, gimana dia mencalonkan? Gimana dia maju? Gimana cara dia mencalonkan sebagai wali kota? Hah? Ini orang ngomong nggak pakai otak kali ya? Hah? Nggak jelas begini, teman-teman. Aneh bin ajaib orang ini loh. Stres kayaknya. Stres kayak nggak dipakai partai lagi apa gimana orang ini? Lagian SMA 6 kepala sekolahnya sudah melakukan klarifikasi, menjelaskan
beliau ada nomor induknya. Ada di buku nomor induk besar sekolah juga nama Pak Jokowi beserta orang tuanya. Dan dia di Koran Kedaulatan Rakyat juga sudah dinyatakan lulus masuk UGM. Kalau Jokowi nggak punya ijazah SMA, nggak mungkin dia bisa lolos masuk UGM. Mikir dong, mikir. Ini orang ini nggak ada. Ih, ngeri banget orang-orang begini ya. Coba lihat mukanya nih, coba lihat mukanya teman-teman. Aneh gitu loh. Dia kayak ngarang-ngarang cerita aja gitu. Itu yang dipertahankan sama UGM. Jadi dari 2085, dari 1985 sampai 2020, Jokowi ngapain dengan ijazahnya? Itu dia sudah lulus. Dia sudah lulus, punya sarjana. Pada waktu dia masuk wali kota, kenapa dia cantumkan doktorandus? Nah itu yang bukan sekarang insinyur UGM. ya. Nah itu dari mana data Kan itu gitu. bawa data itu yang bawa dia doktorandus itu? Jadi saya mempertanyakan, loh, kalau ini 85 dan dia sudah punya sarjana, tentunya waktu mendaftar wali kota dia pakai dong. Orang bangga kok punya sarjana UGM, mati-matian, yang lain nggak lulus kok masuk sepenuh, ya kan? Jokowi itu pakai gelar insinyur, bukan dokterandus. Yang nulis dokterandus itu cuma satu poster doang yang nulis dokterandus. Yang lain insinyur, KPU nulis insinyur, semua nulis insinyur. Ini orang ini ngomong nggak pakai data begini nih. Anehnya, Bahaya. waktu dia masuk ke wali kota pakai doktorandus dari partai dari kampus mana? Nah ini doang nih, PT Sritex, kunjungan beliau ke PT Sritex. Cuma ini yang pakai dokterandus, yang lain itu insinyur. Ya Allah, orang-orang ini cuma mendapatkan satu data yang belum tentu otentik dan keasliannya. Mau itu salah ketik, mau itu bukan salah ketik. Langsung di framing jelek loh, langsung di framing kemana-mana. Dia menutup mata dengan data yang ada di KPU, di koran. Di koran itu nulisnya insinyur loh. Bisa Anda lihat di video awal tadi, di video sebelum ini tadi. Nulisnya itu insinyur, bukan dokterandes. Di surat-suara KPU juga nulisnya insinyur. Ini orang ini nggak jelas loh, makin ngelantur dia. Kalau dia polos, di namanya itu tidak pakai titel, dia cuma Joko Widodo, wali kota. Lantas kita tanya, kemana insinyurnya? Bertahun-tahun kuliah di Jogja, sudah lulus, kok nggak dicantumkan di kertas suara, nggak dicantumkan di stiker-stiker pemenangan, nggak dicantumkan pada waktu dia tanda tangan sebagai wali kota. Semua orang kerja, semua orang belajar untuk menjadi sarjana itu. Dimanfaatkan kan pada waktu-waktu itu kan. Saya insinyur, kan gitu. Saya dokteranda, saya dokter. Kan dicantumkan di depan nama itu. Aduh, gimana ngasih tau orang ini ya? Siapa sih yang bisa hubungin orang ini? Hah? Anda kirim video yang siapa profesor tadi tuh. Profesor siapa namanya? Yang mantan dubes itu yang sekarang benci banget sama Pak Jokowi. Nah, coba kirimkan video dia tuh. Tadi kan udah jelas tuh data-datanya di koran insinyur, di surat suara insinyur. Semua insinyur, cuma di Sritex itu doang yang dokterandes. Ini saya curiga nih, apakah dia memang ini suruhan oleh partainya untuk melakukan hal ini atau seperti apa? Karena ya belum ada statement dari partainya, kader-kader yang lain loh soal ini loh, soal orang ini loh. Ya, saya curiga apakah ini orang suruhan dari partainya apa seperti apa gitu untuk melakukan fitnah-fitnah seperti ini. Atau kalau dia pakai dokterandes dari kampus mana? Kenapa berubah pada waktu di Jakarta? Jadi kita dibikin kacau sama Jokowi ini. Artinya Jokowi ya kan, ijazahnya aneh, administrasinya gelap. Setelah Anda yang aneh, ijazah pramuka itu kan itu harus di copy, disebarkan. Saya yakin satu di antaranya itu ada yang membawa ke UGM. Nah, dibawa ke UGM menyebabkan UGM mencocokkan dirinya dengan sarjana baru ini, sarjana baru yang 2012. Seharusnya kan kalau dia Jokowi kan 1985 kan, karena dia lulus 1885 kan. Tapi sarjananya nggak jelas, maka masuk lagi 2012. Jelas. Ini yang ditolak sama Roy Suryo, ini yang ditolak sama Anda yang nggak jelas. Karena yang kertas 2012 ini beda dengan 85. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan lucu ya. Lucu banget, teman-teman. Kesaksian dari si Betor
itu nggak ada sama sekali landasan yang bisa menguatkan tuduhannya gitu. Yang dia gembar-gemborkan Dr. Andes, nggak ada data lain yang bisa dia tampilkan kecuali kunjungan Pak Jokowi di Sritex. Padahal koran yang di Solo, yang di selebaran-selebaran, pemenangan-pemenangan dari KPU, itu semua nulisnya insinyur loh. Nggak ada yang nulis Dr. Andes. Dan hanya Sritex itu, satu doang yang nulis Dr. Andes. Dan kemudian dari satu data itu, di framing lah Pak Jokowi bahwa beliau ini gelarnya Dr. Andes sejak di Solo 2 periode. Dan Pak Jokowi katanya menggunakan gelar insinyur hanya ketika di DKI. Nah, ini kan hal yang tidak masuk akal. Lagi-lagi saya curiga, teman-teman. Apakah si Betor ini ditugaskan oleh partainya untuk membuat framing seperti ini? Karena ya orang-orang partai PDIP belum ada itu yang berstatement terkait dengan tuduhan-tuduhan Betor. Nah, ini kan kalau memang seperti ini terus-menerus, ya berarti bisa kita bilang si Betor ini mewakili suara partai. Dia kan selalu dinarasikan bahwa dia ini senior PDIP, tokoh senior PDIP lah dan segala macam. Ya berarti ini kalau memang pemalsuan ini yang dia katakan benar, berarti ya PDIP terlibat juga dong. Karena kan PDIP yang mengantar dia katanya. Orang-orang PDIP katanya yang mengantar dia. Nah, ini PDIP juga harus mengklarifikasi si Betor nih. Jangan sampai PDIP difitnah juga terlibat dalam pemalsuan ijazah Pak Jokowi. Nah, ini yang bahaya, teman-teman. Tuduhan-tuduhan ini sudah menyasar kemana-mana. Dan semua data yang digunakan untuk menuduh Pak Jokowi itu susah kita katakan bahwa datanya valid. Karena tidak ada pembanding yang lain. Tidak ada yang bisa menguatkan. Contoh yang Dr. Andes, hanya satu data loh. Kecuali ada 3 atau 4 data atau minimal 2 data deh yang menulis Dr. Andes. Oke lah, kita bisa percaya. Tapi ini kan hanya satu. Dan pembandingnya itu ya dari KPU, koran, poster pemenangan, itu insinyur semua loh. Nggak ada yang nulis Dr. Andes. Nah, ini saya mulai curiga, teman-teman. Ini orkestrasinya ini sepertinya memang hanya ingin membuat Pak Jokowi ini semakin stres, drop, dan lain sebagainya. Nah, kita harus hati-hati, teman-teman. Kita harus membuat narasi-narasi pembanding atau bantahan-bantahan terkait tuduhan-tuduhan yang terus dilontarkan oleh orang-orang ini. Karena jangan sampai masyarakat terhasut dengan ucapan-ucapan mereka. Jangan sampai masyarakat termakan oleh narasi-narasi sesat mereka. Ini kasihan bangsa ini terus-menerus disuguhkan dengan data informasi yang tidak valid. Apalagi tadi pengacara TPUA sudah ngemis-ngemis kepada polisi kalau jangan menangkap katanya kliennya. Aduh, kasihan banget Anda ya. Nggak usah ngemis. Anda akan ditangkap segera. Klien Anda segera masuk penjara segera. Itu yang diharapkan oleh jutaan rakyat Indonesia. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.